Jokowi nggak ngerti itu sih. Jokowi nggak ngerti itu sih. Sudah berapa lama? Udah 10 tahunan. Gimana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Padahal sebetulnya lembaga survei dari awal tahu bahwa Jokowi drop. Anda itu provokator. Anda itu provokator. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki. Jadi nggak ada satupun orang Lampung yang menganggap bahwa teater itu patut ditonton tuh. Orang ketawa-ketawa aja tuh. Semuanya salah. Lalu ada satu orang Rocky Gerung yang memonopoli semua kebenaran. Bagi saya ini problem besar juga. Jokowi, presiden yang semakin bersinar di akhir masa jabatan. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lampung Tengah, Lampung, diwarnai antusiasme tinggi warga. Pasalnya, ini merupakan kunjungan pertama Jokowi di Jalan Rumbia, Lampung Tengah. Itu bisa dibikin di studio juga kok, ngapain mesti pergi ke Lampung sih? Ngaca ya, biar pintar koroke. Sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Presiden Jokowi dipenuhi warga dengan membawa bendera merah putih. Warga menyambut gembira kedatangan orang nomor 1 di Indonesia ini, bahkan beberapa warga rela meninggalkan pekerjaannya untuk menyambut kedatangan Jokowi. Pak Jokowi mestinya bongkar deh Pak. Ngaca ya, biar pintar koroke. Kau nggak pernah ngaca jadi ngomong sembarangan saja. Ya, ini Makasih Rocky. Selain itu, warga yang menanti sejak pagi hari juga mempersiapkan air minum dan penutup kepala untuk menghindari dehidrasi. Persiapannya udah dari kejadian ini. Seperti apa persiapannya, Pak? Ya, tinggalin kerjaan rumah lah. Enggak kayak enak. Enggak. Soalnya seneng rasanya. Jokowi mestinya mobilnya muter-muter aja di istana itu, nyenggol-nyenggol dikit kiri itu. Anda itu provokator. Cari Anda aja di nggak ada sosial bedanya sebenarnya kalau saya mau bicara. Anda itu provokator. Nunggu persiapannya bawa air minum, bawa payung, bawa topi, banyak banget Pak perlengkapannya itu. Rasanya gimana, Bu? Kalau mau lihat senang, pengen lihat, pengen tahu secara langsung. Bacanya Pak. No Rocky, no party, jargon yang hangat pada barisan akal sehat Indonesia. Rocky Gerung dikenal sebagai kritikus Presiden Jokowi. Pemikiran yang tajam sering menimbulkan kontroversial publik. Ia juga dikenal sebagai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Dan kali ini juga tidak lepas dari sorotan Rocky Gerung, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lampung. Meskipun Rocky melemparkan kritikan negatif kepada Presiden Jokowi, namun semua terpatahkan dengan antusias warga. Meskipun jalan rusak, berlubang, dan tak jarang tergenang air, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lampung mendapatkan antusias dan sambutan dari warga yang luar biasa di provinsi tersebut pada Jumat 5 Mei. Sejumlah warga antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Pasar Natar, Lampung Selatan, Lampung. Warga yang telah menunggu sejak pagi berteriak memanggil nama Presiden. Presiden Jokowi sempat berdialog dengan pedagang pasar. Dia juga membagikan paket sembako, kaos, dan jaket untuk warga dan pedagang di Pasar Natar, Lampung. Bukan hanya itu, warga SB13 Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah bernama Niputu Agasti Pratiwi menangis seru lantaran bisa berfoto dengan Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kabupaten tersebut pada Jumat 5 Mei. Putu mengajak anaknya masih balita berfoto setelah dipanggil Presiden saat melintasi Jalan Raya Seputih Banyak pada saat memantau jalanan. Kedatangan Presiden Jokowi untuk meninjau jalan rusak di Lampung Tengah dan memberikan bantuan langsung tunai di Pasar Natar, Lampung Selatan. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Presiden juga tampak membagi-bagikan sejumlah kaos kepada warga yang sudah ramai menunggunya. Terdengar warga yang berteriak dan bersorak kegirangan memanggil nama Presiden Jokowi. Dengan menumpang mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 Sport, Jokowi menyusuri jalan rusak di Jalan Terusan Ria Cudu, Kabupaten Lampung Selatan.
Jalan terusan Riau Cudu yang ditinjau Presiden Jokowi itu sebenarnya cukup lebar, namun kondisi rusak yang cukup memprihatinkan membuat mobil sedan Mercy yang ditumpangi Presiden Jokowi harus berjalan agak lambat. Mobil rombongan Presiden Jokowi pun harus sesekali berhenti karena kondisi jalan rusak yang membuat pengemudi harus berhati-hati. Saat melintasi jalan rusak tersebut, Presiden Jokowi disambut oleh beberapa warga sekitar yang sudah menunggunya di tepi jalan. Warga terlihat antusias dan senang ketika mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi melintas melewati mereka. Bahkan warga sampai teriak memanggil nama Presiden Jokowi dan mengucapkan rasa terima kasih karena sudah berkunjung untuk meninjau infrastruktur jalan. "Nyangkut ya Pak mobilnya, maaf ya Pak jalanannya jelek," teriak warga. Presiden Jokowi pun tersenyum mendengar teriakan permintaan maaf dari warga atas kondisi jalan yang rusak yang dilintasinya itu. Sementara Presiden Jokowi di Pasar Natar, Lampung Selatan mengatakan infrastruktur jalan merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik dan menurunkan tingkat inflasi. Sebab jika pasokan barang lancar karena infrastruktur bagus, maka biaya logistik akan turun dan inflasi bisa terkendali. Maka dari itu, Presiden Jokowi memastikan jika pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi di Lampung tidak memiliki kemampuan memperbaiki jalan, maka akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Untuk memperbaiki jalan rusak di Provinsi Lampung, Jokowi mengucurkan anggaran mencapai 800 miliar. Adapun pekerjaan perbaikan jalan rusak itu akan dimulai pada Juni mendatang. Saat ini proses tender pekerjaan itu pun tengah dilakukan. Dalam hal ini, tidak semua jalan rusak di Provinsi Lampung akan diperbaiki Kementerian PUPR. Presiden Jokowi meminta Pemprov Lampung dan pemerintah daerah turut membantu. Dengan kinerja Presiden serta antusias warga saat Presiden Jokowi datang, rasanya tidak heran jika hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada April 2023 menunjukkan tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 82%. Angka ini merupakan kepuasan kinerja Presiden tertinggi kepada Jokowi selama menjadi Presiden. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan kinerja Presiden Jokowi dinilai positif oleh 82% responden. Rinciannya 12,3% mengatakan sangat puas dan 69,7% puas. Sementara penilaian negatif oleh responden sebesar 17,5%, terdiri dari kurang puas 15,9% dan tidak puas sama sekali 1,6%. Sisanya 0,5% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja Presiden, penilaian positif tertinggi kinerja Presiden dari masyarakat, ujar Jayadi Hanan dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube LSI Rabu 3 Mei. Menurut Jayadi, penilaian terhadap kinerja Presiden Jokowi menguat sejak 6 hingga 7 bulan terakhir, yaitu September 2022 hingga April 2023. Jayadi mengatakan pola dari penilaian masyarakat yaitu jika angka inflasi turun, maka tingkat kepuasan tinggi. Sebaliknya, ia melanjutkan jika angka inflasi tinggi, maka tingkat kepuasan rendah. Hal ini senada dengan data Bank Indonesia atau BI yang menunjukkan tingkat inflasi cenderung menurun selama 5 hingga 6 bulan terakhir. Jadi ini salah satu penjelasan mengapa tingkat kepuasan cukup tinggi kepada Presiden, ujar Jayadi.